Bapak Ibu yang hadir secara onsite maupun online. Kita nggak berasa ya Bapak Ibu ya, udah tahu-taunya hari Jumat lagi ya, hari Sabtu, hari Minggu ya. Tuhan udah mau datang Bapak Ibu ya, jadi persiapkan diri kita semakin lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di bulan Agustus Bapak Ibu. Kita bersyukur kita sudah melewati hampir separuh, udah lebih dari separuh dari tahun ini ya. Bersyukur kalau kita masih ada dipercayakan sama Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan buat setiap kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang masih setia membaca firman Tuhan? Angkat tangannya ya. Kasih tepuk tangan buat diri kita sendiri. Biar kita semangat Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak salah pembacaan Aba kita lewat pembacaan Aba secara bersama-sama di gereja kita kayaknya sudah 3 kali ya. Ya sudah 3 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan patah semangat, jangan menyerah ya, jangan bosan apalagi ya. Karena penyakit manusia itu bosan ya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan pembacaan Aba kita. Tema saya hari ini adalah si kembar yang diubahkan, ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya menjurus kemana apa yang saya maksud dengan si kembar ini. Jadi pembacaan Aba kita ini saya dapatkan dari pembacaan Aba. Saya sangat-sangat diberkati dengan pembacaan Aba kita ya. Jadi kalau ada anak komit saya waktu 2 hari yang lalu saya komit, dia bilang pembacaan Aba kita ini waktu masuk di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ya. Pasal yang ke-20 lah begitu ya. Itu udah kisah cerita ya Bapak Ibu ya. Itu sangat-sangat seru. Dia bilang tahu-taunya waktu baca seru-serunya pindah ke perjanjian baru ya. Saya bilang supaya ada variasinya. Jadi besok ceritanya apa lagi. Jadi semangat baca firman Tuhannya. Nggak monoton begitu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat-sangat diberkati dengan pembacaan Aba. Jadi saya mau membagikan kepada Bapak Ibu dengan tema si kembar yang diubahkan ya. Jadi kalau kita lihat cerita ini adalah seperti kisah novel-novel ya. Kisah drama yang sangat asik untuk dibaca ya. Saya sangat-sangat diberkati. Jadi ini adalah cerita tentang saudara kandung ya. Mereka saudara kandung yang dilahirkan kembar ya, tapi kembarnya ini serupa tapi nggak sama ya gitu ya. Ada banyak perbedaan daripada mereka ya. Jadi dari kandungan saja anak kembar ini mereka itu udah ada persaingan perseteruan gitu ya. Jadi cukup asik bacanya dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati bersama-sama ya. Mari kita mau lihat bersama-sama Bapak Ibu. Dari kisah ini saya rindu supaya kita juga mengalami yang namanya perubahan-perubahan yang lebih baik. Sama seperti kisah ini sangat-sangat memberkati kehidupan saya. Saya juga rindu supaya kita juga boleh mengalami satu pembaharuan di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Jadi ada slide-nya ya. Ya. Oke. Jadi ini saya ambil cerita tentang Esau terlebih dahulu. Mari kita mau melihat kesalahan apa yang dilakukan oleh kedua kakak beradik ini ya. Dimulai dari Esau Bapak Ibu. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Lewatkan saja ya. Ini ayat Kejadian 25 ayat 22 ini bicara tentang bagaimana sejak dalam kandungan aja mereka itu
sudah uh, udah bersih tegang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa nanti kita melihat endingnya bagaimana kehidupan mereka sama-sama diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 31 ini ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di situ dikatakan, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Mari kita mau melihat bersama-sama bahwa Esau ini anak yang lahir beberapa detik ya setelah kemudian baru Yakub ya. Jadi yang di luar lahir biar bedanya cuma beberapa lama saja, beberapa detik, itu dianggap menjadi anak yang pertama ya yang lahir ya. Jadi kita mau lihat bersama-sama ada kesalahan yang mereka berdua miliki ya. Itu di dalam Kejadian pasal 25 ayat 31. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa Esau dia menjadi orang yang tidak menghargai hak kesulungan yang dipercayakan kepada dia ya. Di sini dikatakan waktu Yakub memasak kacang merah Bapak Ibu, Esau itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan lelah, dia pingin makan, tapi waktu dia melihat adiknya, melihat saudaranya Yakub masak, dia mau kacang merah tersebut. Dan Yakub ini sebenarnya ya Bapak Ibu, dia nggak salah juga ya. Sebenarnya dia nggak salah juga karena nggak ada paksaan. Kalau kita membaca ayat ini ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian ini, tidak ada paksaan untuk Esau untuk menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub ya. Dengan gampangnya ya Esau mengatakan, ambil aja gitu ya, karena sebentar lagi aku akan mati. Ya, dengan mudahnya Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Apa sih Bapak Ibu pelajaran yang perlu kita ambil bersama-sama dari kejadian yang dialami oleh Esau ini? Ada begitu banyak orang menganggap remeh ya sesuatu yang sudah dipercayakan, satu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita, keselamatan yang kita sudah terima daripada Tuhan, anugerah yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang tidak menghargai keluarga, ya, tidak menghargai keluarga yang Tuhan sudah berikan, keuangan yang baik yang sudah Tuhan berikan. Banyak hal mungkin yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita nggak menjaganya, kita tidak memperhatikannya dengan baik. Ya, kita menganggap sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, kita tidak menjaganya dengan baik. Ya, ada begitu banyak orang hidupnya seperti Esau. Esau yang menganggap remeh hak kesulungan. Bapak Ibu, hak kesulungan itu luar biasa. Hak kesulungan itu adalah hak di mana seseorang itu memiliki otoritas ilahi yang diberikan oleh ayahnya kepada anak tersebut, dan dia menjadi pemimpin, ya. Dia menjadi imam atas keluarganya, ya. Jadi hak kesulungan itu adalah hak yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang berbicara tentang sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani yang Tuhan berikan. Esau membuang begitu saja, Esau menganggap remeh, ya. Esau dikuasai oleh nafsunya, dikuasai oleh keinginan dagingnya. Jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan-keinginan dunia yang menjerat, yang menyeret kita kepada berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama untuk menghormati, untuk memegang teguh yang namanya sesuatu yang ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita.
Keselamatan yang kita terima adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Mari kita mau mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita mau melihat kesalahan apa yang dilakukan oleh Yakub. Jadi Bapak Ibu, ada kesalahan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Tidak hanya dilakukan oleh Yakub saja atau Esau saja. Ya, mari kita mau melihat bersama-sama. Kalau biasanya kan kita sering dengar khotbah bahwa Yakub itu penipu. Ya, tapi kita mau sama-sama melihat bahwa ada kesalahan Esau yang sangat-sangat fatal yang tadi saya sudah katakan, yang Tuhan sudah berikan kepada dia sebuah kehormatan, ya. Kenapa Esau itu bisa lahir di luar, ya, bisa menang waktu di dalam rahim ibunya, ya. Itu enggak kebetulan. Tapi Esau dia menganggap remeh, ya. Dia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan dunia ini. Keinginan dunia ini nggak akan habis Bapak Ibu. Ya, saya pernah bilang kalau Bapak Ibu punya baju hitam, pingin baju merah. Punya baju merah, pingin baju pink. Punya baju pink, pingin baju hijau. Ya, udah semua warna kita punya Bapak Ibu, kita pingin merah putih, ya, pelangi. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita dikuasai oleh yang namanya hawa nafsu, itu akan menjerat kehidupan kita. Mari kita mau melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27, apa yang menjadi kesalahan Yakub juga yang kita mau belajar bersama-sama malam hari ini. Di dalam Kejadian pasal 27 ayat 8, 9 dan 10. Saya akan bacakan, maka sekarang anakku, dengarlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Yakub Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu nggak pernah terpikir akan hal ini. Kesalahan Yakub adalah dia tidak punya prinsip dalam hidupnya. Dia dikendalikan oleh ibunya. Dia membiarkan ibunya mengendalikan dia. Kalau dia dikendalikan dengan baik, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, Yakub ini sudah dewasa, sudah besar, sudah tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang harusnya tidak dia katakan ya, gitu ya. Mana yang seharusnya dia katakan tidak, ya. Tapi Yakub membiarkan dirinya dikuasai, dipengaruhi oleh ibunya. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang sedang menguasai kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu bilang saya dikuasai oleh firman, puji Tuhan. Jadi orang-orang yang suka baca firman pasti dikuasai firman. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu dikuasai apa hari-hari ini? Jangan dikuasai oleh uang Bapak Ibu. Tamak kau nanti jadinya, ya. Semua kau pingin, ya Bapak Ibu ya. Pingin ini, pingin itu, bukan yang gak boleh Bapak Ibu. Tapi kalau jadi tamak itu jadi sesuatu yang menjerat kehidupan kita, menjadi berhala buat kehidupan kita. Apa yang menguasai kehidupan kita? Ketakutan kita kah? Kegagalan kita kah? Penyakit kita kah? Apa yang sedang menguasai kehidupan kita? Sama seperti Yakub. Dia tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang tidak, yang harusnya dia tolak dalam kehidupannya. Tapi Yakub memilih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Memang kalau kita bilang dia taat, tapi Bapak Ibu, ini adalah perbuatan yang seharusnya Yakub tidak menyetujuinya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua siapapun ya Bapak Ibu, kalau itu melanggar firman jangan dilakukan, amin. Ya.
hanya isi saja yang disuruh bunuh gitu ya, suruh cincang orang dia mau ya, itu kalau dibilang itu bodoh ya, perbuatan bodoh aja ya. Kalau kita melihat Yakub melakukan sesuatu kesalahan yang seharusnya dia bisa nasihati mamanya. Ya, dia bisa bilang kepada mamanya, "Ma, itu nggak baik." Ya, pasangan suami istri, kalau istrimu kasih nasihat yang nggak, kasih ngomong sesuatu yang nggak baik, kamu jangan, "Iya memang begitu tuh orangnya," gitu. Jangan. Kita harus mengucapkan sesuatu yang baik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya suami kita juga, kita mencegahnya pasangan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berpikiran positif. Jangan ada baru-baru ini saya dikirim video pencurian di sebuah komplek ya. Jadi ada jemaat yang kirim saya, "Ripka, coba kamu lihat nih video ada yang di kompleks saya kehilangan motor." Dia bilang, "Waktu saya ikut lihat yang nyuri itu pasangan, tapi nggak tahu ya itu suami istri atau enggak. Kayaknya sih pasangan suami istri ya. Jadi perempuannya, istrinya itu nunggu di depan, suaminya udah masuk ke dalam komplek ya. Jadi mereka bersekongkol, dapat loh itunya motornya ya, hilang sampai sekarang nggak ketemu." Mereka kompak melakukan perbuatan yang nggak baik ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jangan dikuasai oleh apapun yang bersifat negatif, bersifat buruk dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Yakub tidak punya prinsip, dia tidak punya kekuatan ya untuk mengatakan tidak kepada dosa. Ya, dia malah menyetujui apa yang diucapkan oleh mamanya sendiri ya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama berani mengatakan tidak atas dosa, agar kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kita masuk lagi Bapak Ibu. Kita akan melihat bersama-sama ya, dari pasal-pasal ini kita mau melihat bersama-sama bagaimana mereka diubahkan oleh Tuhan. Dalam pasal yang ke-29 ya, saya enggak tampilkan di slide ya. Di dalam pasal 29, di situ awal mula Yakub berpisah dengan keluarganya karena kejadian yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Dia melakukan persekongkolan untuk mengambil bagian daripada berkat daripada Esau ya, karena mamanya melihat juga bahwa Esau itu ingin membunuh Yakub ya. Akhirnya Yakub disuruh pergi ya ke tempat yang lain ya, supaya menghindari, supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk ya. Akhirnya Yakub melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan, dia meninggalkan keluarganya, dia pergi ke tempat yang lain ya, agar tidak dibunuh oleh Esau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Yakub dia mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan dalam kehidupannya ya. Dia harus membayar sebuah kesalahan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Kita mau baca bersama-sama. Boleh tampilkan ayatnya? Ya. Di dalam Kejadian pasal 31 ayat yang ke-38, di sana dikatakan, "Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah aku makan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya.
yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Slide selanjutnya. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam. Dan mataku jauh daripada tertidur selama 20 tahun ini. Aku di rumahmu, aku selalu bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yakub mengalami masa-masa yang sangat-sangat mengerikan dalam kehidupannya. Ya, Yakub mengalami suatu proses di dalam kehidupannya. 20 tahun Yakub tinggal bersama dengan pamannya sekaligus adalah mertuanya sendiri. Ya, jadi Yakub ini menikah masih dengan anak daripada saudara mamanya ya. Ini kayak orang Batak banget ya. Mungkin orang Batak itu keturunan itu kali ya. Keturunan orang Israel kali ya. Jadi ini sama banget Bapak Ibu. Karena orang Batak itu begitu. Pariban ya. Jadi banyak orang keluarga-keluarga itu suruh supaya kawin sama paribannya yang punya pariban. Kalau enggak ya enggak ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata Yakub ini menikah dengan pamannya sekaligus adalah mertuanya sendiri. Yakub mengalami proses yang begitu panjang dalam kehidupannya. Dia mengalami masa-masa yang sangat sukar. 20 tahun, nggak main-main Bapak Ibu ya. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang menderita udah 20 tahun? Angkat tangannya. Kayaknya nggak pernah bahagia hidup. Ya, siapa? Tapi di sini muka bahagia semua kok Bapak Ibu saya lihat ya. Apalagi yang di online. Ya. Sama seperti doa Pak John jadi tajir semuanya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yakub ini mengalami, kalau kita baca bersama-sama tadi ya, dari pasal yang tadi saya sudah bacakan buat Bapak Ibu. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu katanya, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi Yakub ini dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Kerja keras siang dan malam katanya. Jadi dia kalau ada binatang yang mati, ternak yang dijaga oleh Yakub, dia yang harus menggantinya. Jadi dia nggak pernah cerita kepada mertuanya bahwa ada yang diterkam sama binatang buas. Dia ganti sendiri, nggak tahu dengan bagaimana ya. Mungkin ada bagi hasil, jadi hasil yang menjadi upahnya dia kasih mungkin ya. Untuk menutupi binatang yang dimakan oleh binatang buas ya. Dia mempertaruhkan nyawanya ya. Dia mempertaruhkan nyawanya supaya binatang ternak-ternak yang dijaga oleh dia yang menjadi milik daripada mertuanya itu nggak dimakan oleh binatang buas. Jadi dan kita tadi juga udah baca katanya kadang-kadang dia nggak tidur ya. Dia mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupannya. Memang di dalam kitab Kejadian ini tidak diceritakan bahwa Esau mengalami proses ya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Esau pun mengalami proses walaupun tidak ditulis. Nanti saya kasih tahu buktinya bahwa Esau juga mengalami proses. Bapak Ibu pasti penasaran. Ya. Kita melihat bersama-sama Yakub dan Esau, mereka sama-sama meresponi masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka dengan baik dan benar, ya. Ditindas 20 tahun Bapak Ibu, itu sesuatu yang enggak sebentar ya. Itu sesuatu yang lama, dia harus bekerja siang dan malam ya. Harus banting tulang ya.
Belum lagi perasaannya dilukai ya. Karena udah 10 kali upahnya digonta-ganti oleh mertuanya. Mungkin dia juga kadang-kadang mungkin ya Bapak Ibu ya, dia juga nggak dikasih upah ya. Jadi banyak kepahitan-kepahitan yang dialami oleh Yakub, tapi Yakub meresponi dengan baik. Yakub dan Esau meresponi dengan baik ya. Setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sama-sama punya respon yang baik. Saya mau katakan, apa sih buktinya bahwa Esau itu juga meresponi dengan baik permasalahan yang datang dalam kehidupannya. Mari kita mau baca. Di dalam Kejadian pasal 31, ayat yang pertama, nanti lompat ke ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu yang bisa baca, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Slide selanjutnya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan dicium dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa sih buktinya bahwa Esau juga meresponi dengan baik permasalahan yang datang dalam kehidupannya? Dia sudah ditipu oleh saudaranya sendiri ya. Saya mau kasih tahu, buktinya adalah waktu dia melihat Yakub. Yakub langsung berlari dan memeluk serta mencium Esau. Bapak Ibu, gampang atau susah Bapak Ibu? Susah atau gampang? Kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, kalau kita ketemu di jalan doang Bapak Ibu naik motor disenggol, ya kita cuma marah gitu. Mata lu di mana? Gitu doang kan Bapak Ibu ya. Setelah itu lupa. Ya. Tapi kalau saudara sendiri ya sekandung dengan kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, ya. Ini benar-benar si Esau ini dizolimin oleh mamanya sendiri dan oleh saudaranya sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang bisa kayak Esau kalau Bapak Ibu diperlakukan sama kayak dia? Jangan angkat tangan dulu, tapi pikir dulu. Bayangkan dulu Bapak Ibu, bayangkan. Gampang atau susah Bapak Ibu? Susah ya? Susah Bapak Ibu. Teman komsel aja kadang-kadang masih ada loh yang cerita curhat. Ih, gue sebel loh lihat itu orang gitu ya. Maunya dia kabur dari komsel saya gitu ya. Pindah komsel aja dia gitu ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau saya cerita banyak ya kisah-kisah di komit. Karena komit yang di bawah saya juga cukup banyak. Jadi cukup banyak kisah-kisah cerita yang ngeri-ngeri sedap lah ya begitu Bapak Ibu tentang hubungan ya. Tapi Bapak Ibu inilah buktinya Esau itu sama seperti Yakub mengalami pemulihan daripada Tuhan. Esau tanpa pikir panjang. Kalau Bapak Ibu baca tidak ada ditulis. Jadi memang waktu dia pertama kali mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan ditipu oleh adiknya. Itu doang yang diceritakan bahwa Esau itu marah ingin membunuh adiknya. Tapi selanjutnya tidak diceritakan bahwa Esau itu terus mendendam. Kita bisa melihat bahwa Esau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan karena kehidupan yang ada membuat kita menjadi terluka. Amin. Jadi jadikan sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kita.
Amin. Jadi apapun kisah daripada hidup kita, apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, boleh aja pahit, boleh aja marah, boleh aja benci, boleh aja kecewa. Tapi jangan kita dikuasai oleh hal tersebut. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau menghargai sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Waktu sebelum Yakub dia pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya Bapak Ibu. Daerah di mana dia berada, Yakub berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau kita melihat sebelumnya dia berjumpa dengan Tuhan dan sebelum dia berjumpa dengan Esau, dia juga berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita yang sudah hidupnya dibaharui oleh Tuhan, jangan karena kisah hidup kita, perjalanan kehidupan kita menjadi pahit. Jadikan setiap yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita menjadi sebuah bunga-bunga ya dalam kehidupan kita yang menghiasi kehidupan kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau meresponi dengan baik setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, kuasa-Nya, kasih-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Jangan kita mau dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya tidak kekal, tapi kita mau pikiran kita diubahkan oleh Tuhan supaya kehidupan kita menerima berkat bukan hanya jasmani saja, tapi berkat sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita di kekekalan yang akan datang. Amin. Mari kita mau menunjukkan pertobatan kita, kesungguh-sungguhan kita, sama seperti Esau menunjukkan bahwa dia mengampuni Yakub dengan dia mau menerima Yakub dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga mau seperti Yakub menunjukkan pertobatannya dengan ia mendatangin Esau dengan sujud sampai 7 kali ke tanah. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau mengampuni semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kita juga mau menunjukkan pertobatan kita sama seperti Yakub. Dia merendahkan dirinya di hadapan Esau. Ya, sehingga pemulihan terjadi, sehingga berkat Tuhan dicurahkan atas kedua belah pihak saudara ini. Mereka menjadi keturunan yang sangat-sangat besar karena firman Tuhan bilang keturunan Esau dan Yakub itu menjadi dua bangsa yang besar dan itu tergenapi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa ketika kita memberikan diri kita untuk terus dibaharui di dalam Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan semakin menjadi kehidupan yang bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Pemain musik boleh kembali. Saya mau mengakhiri firman Tuhan malam hari ini dengan sebuah kisah inspirasi dari seekor rusa. Ada seekor rusa yang sedang hamil. Dia ingin melahirkan, tapi ketika dia ingin pulang ke rumahnya di sebuah hutan, tiba-tiba awan gelap menutupi hutan tersebut dan petir menyambar hutan dan terjadilah kebakaran. Dengan terpaksa rusa yang sedang hamil ini, dia nggak jadi untuk membaringkan dirinya karena dia dalam keadaan hamil besar dan dia mau melahirkan. Terpaksa dia harus pergi meninggalkan rumahnya, sarangnya. Setelah perjalanan yang cukup jauh, dia pergi untuk menghindari api yang sangat besar tersebut. Dia menemui sebuah sungai. Ketika ia minum, karena dia merasa lelah dan dahaga, dia
ketika dia minum, tiba-tiba dia mendengar suara bunyi, ya, gerakan-gerakan di sisi sebelah kirinya. Ternyata ada seorang pemburu yang sedang memburu dia. Dan dia berpikir dia akan melarikan diri. Tapi waktu dia mau melarikan diri, Bapak Ibu, dia melihat di sisi sebelah kanannya ada seekor singa yang siap untuk menerkam dia. Waktu dia melihat ke atas, karena kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan, sisi kanan dan kiri ada yang sangat membahayakan dia. Dia lihat ke atas, masih ada api yang sangat besar di hutan. Akhirnya dia melihat ke bawah. Di bawah pun dia melihat sungai yang sangat dalam dan banyak buaya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap minum. Dia memasrahkan hidupnya. Ya, kalau saya harus mati, saya mati dengan tenang. Dan dia terus minum. Tapi sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba petir datang yang sangat besar, tapi petir disertai oleh hujan. Hujan yang sangat besar turun sehingga membuat pemburu tersebut kaget dan dia salah menembakkan panahnya, tertembaklah singa. Tapi waktu singa ditembak, singa kaget, dia mengejar pemburu tersebut. Tapi apa yang terjadi? Keajaiban yang berikutnya juga terjadi. Petir datang kemudian tapi disertai oleh hujan sehingga hujan tersebut meredakan api yang membakar hutan tersebut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita berpikir kayaknya kisah hidupku adalah kisah yang tidak menyenangkan. Saya nggak punya pengharapan. Tapi mari kita mau bersama-sama meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika Esau dan Yakub mengambil keputusan untuk berubah, mengambil keputusan untuk hidupnya mengalami Tuhan, sehingga perubahan yang besar terjadi. Kedua saudara ini diperdamaikan. Dan kisah rusa ini pun, rusa ini terselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita mau memiliki hati yang semakin mendekat kepada Tuhan. Dan pikiran yang selalu terarah kepada Tuhan, terarah kepada hal-hal yang baik. Maka sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita.